Halo anak-anak, akhirnya kita kembali bertemu dalam video ini. Meskipun kita berbeda jarak, saya di sini dan anak-anak semua ada di rumah masing-masing. Tapi kita akan belajar secara cepat ya. Tentang bab 15 mengenai kerjakan keselamatan. Kenapa ya? Mungkin anak-anak berpikir, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan? Bukankah keselamatan itu yang mengerjakan adalah Tuhan? Ya, betul. Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang memberikan, tetapi selanjutnya kita yang menyelesaikan. Semuanya ada di kita. Semuanya ada di pilihan kamu masing-masing. Mau menyelesaikan pertandingan dengan baik, atau kamu malah mau main-main saja sampai akhirnya kamu tahu dan kamu sadar bahwa kamu sedang dalam kondisi yang sudah kalah. Maka dari itu pelajaran hari ini bagus. Kita harus kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dalam pembukaan yang saya buat dalam slide PowerPoint, saya akan bacakan dalam materi bab ini yang harus kita pelajari dan sadari bahwa Yesus bukan hanya sekedar mati untuk kita, tapi Yesus ingin melihat kita menjalani hidup dengan bertanggung jawab, bahkan mempertahankan keselamatan sampai akhir hidup. Ingat, dikatakan Tuhan ingin kita bertanggung jawab. Tuhan sudah kasih hidup, Tuhan sudah kasih keselamatan, Tuhan sudah kasih roh untuk membimbing dan menuntun. Tapi kita tanggung jawab dong. Jaga dong itu semuanya, jangan kita sia-siakan. Nah, dalam masa penjagaan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang paling penting dalam bab ini, yaitu adalah kita harus menghasilkan buah. Anak-anak mungkin pernah dong di depan rumahnya ada pohon, atau pernah menanam satu buah pohon, dan pasti ingin pohon tersebut, jika itu pohon berbuah, ingin pohon itu berbuah. Jika pohon itu adalah seperti bunga contohnya, pasti ingin tumbuhan tersebut berbunga, begitu kan? Nah, apabila tidak berbunga-bunga, apabila tidak berbuah-buah, yang ada hanya mengotori, sehingga kita ingin membuang saja pohon itu. Sama seperti Tuhan. Tuhan menginginkan kita berbuah. Lalu yang kedua, siap sedia setiap waktu. Tuhan datang kapan aja loh. Maka dari itu ketika Tuhan datang, kita harus siap. Kita harus punya hati yang baik dan dikenal oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, memberitakan Injil. Wah, bagaimana caranya memberitakan Injil? Saya masih kecil. Tidak perlu yang susah. Ceritakan saja kepada orang-orang yang di sekitarmu. Mama, papa, ceritakan kabar tentang Yesus, bahwa Yesus itu baik. Oke, kita langsung aja. Di sini ada satu ilustrasi tentang seorang petani. Kita tahu seorang petani selalu ingin panennya besar, hasilnya baik. Tapi tidak mungkin hanya diperoleh dengan bermalas-malasan. Para petani bekerja dengan giat dari pagi sampai sore, menggarap tanah, menanamnya, lalu menjaganya dengan sedemikian rupa, menunggu hingga akhirnya panen. Sama. Yang Tuhan inginkan juga dalam kehidupan kita adalah kita berbuah, kita menghasilkan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, ini yang disebut dengan buah roh. Ini yang harus kita hasilkan. Yang dimaksud dari pembelajaran ini, kita harus berbuah, bukannya kita harus berbuah mangga, kita harus berbuah apel, bukan. Yang dimaksud adalah buah-buah roh. Kita harus punya kasih, penguasaan, sampai penguasaan diri. Nah, anak-anak, pertanyaannya, sudahkah kamu memiliki buah? Ayo, kalau belum, cepat-cepat berusaha, latih diri untuk bisa berbuah dan membiasakan diri buah tersebut ada dalam hidupmu. Lalu yang berikutnya, nah, bagaimana kita bisa berbuah? Yang pertama adalah kita harus mau dibersihkan. Maksudnya apa? Dibersihkan dari dosa. Karena kalau tumbuhan ada hamanya atau ada yang mengambil zat-zat dari pohon tersebut, itu tidak akan berbuah. Maka dari itu pemilik kebun harus membersihkan pohonnya dari hama-hama tersebut, lalu kemudian memotong ranting-ranting yang dikira sudah tidak berbuah. Dan itu akan membuat pohon itu menjadi lebih maksimal dalam pembuahannya. Sama seperti kita. Kalau kamu mau berbuah, kamu izinkan dong Tuhan cabut semua dosa-dosamu, dan engkau juga
bertobat. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Nah, apa nih maksudnya? Kita tinggal, kita diam di dalam Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya setiap hari, melalui doa dan melalui beribadah. Ya, izinkan Tuhan masuk dalam hatimu. Izinkan Tuhan masuk dalam hatimu dan engkau tinggal juga di dalam Dia. Oke, anak-anak, lalu yang kedua, kita secara cepat ya, apabila ada pertanyaan boleh langsung komen di bawah dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Siap sedia setiap waktu. Ingat, Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, sekarang tinggal kita yang menyelesaikannya. Tuhan sudah mati di kayu salib, tinggal kita yang menyelesaikan mau kemana hidup kita. Ya, anak-anak, kita diingatkan dari kisah Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nah, maka dari itu kita akan pelajari hal itu. Apa yang bisa kita pelajari ada dua. Kita harus hidup dengan berjaga-jaga. Apa yang harus kita jaga secara fisik dulu? Yang paling terlihat adalah kebersihan tubuh, mulut kita, yaitu adalah perkataan, tingkah laku atau perbuatan. Itu yang paling terlihat oleh orang-orang. Nah, apa yang tidak terlihat di dalam kehidupan kita itu adalah hati, hubungan kita dengan Tuhan. Berdoakah kita, baca Alkitab kita harus perhatikan hal itu. Maka dari itu, ayo kita mau kerjakan keselamatan dengan siap sedia dekat dengan Tuhan. Nah, poin yang ketiga, anak-anak, cepat sekali ya. Poin yang ketiga yaitu adalah memberitakan Injil. Nah, dalam catatan yang saya buat, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus ke teman atau keluarga. Siapa temanmu? Kalau sudah ada, ceritakan kepada dia. Siapa keluargamu? Orang tua. Ceritakan dong kepada orang tuamu. Bilang, Tuhan Yesus baik mah. Bilang, Tuhan Yesus luar biasa mah. Bilang, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dengan demikian, kamu sudah memberitakan Injil. Lalu apa lagi? Menjadi contoh baik di sekolah, di rumah, bahkan di lingkungan bermain agar orang lain melihat ada Kristus di dalam kita. Nah, ketika engkau bermain di rumahmu atau di lingkunganmu, kamu harus jadi contoh. Saya sudah kasih contoh di dalam slide yang saya buat. Kalau di rumah kita bisa membantu dan membersihkan tempat tidur minimal, itu sudah membantu dan menjadi berkat buat keluarga. Atau di sekolah kita mendapatkan nilai yang bagus juga sudah menjadi contoh teladan, sehingga guru-guru atau teman-temanmu akan bertanya, mengapa bisa seperti itu? Lalu yang ketiga, yaitu adalah di lingkungan bermain. Nah, kita harus bermain dengan adil, tidak curang. Maka dari itu, ayo bermain dengan tertib, tunjukkan bahwa ada kasih Kristus dalam hidupmu. Oke? Kita masuk dalam kesimpulan. Kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus memastikan hidup kita berbuah. Pastikan hidup kita berbuah. Lalu yang kedua, kita harus siap sedia untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sangat baik. Waktu yang Tuhan berikan terbatas lah. Ada satu lagu ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Nah, kalau tidak salah liriknya seperti itu. Maka dari itu anak-anak, jangan sia-siakan hidupmu. Pergunakan dengan baik. Isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang dekat dengan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Lalu yang ketiga, kita harus belajar membagikan firman. Ceritain dong ke orang-orang. Sampaikan dong ke orang-orang bahwa Tuhan Yesus baik. Oke anak-anak, demikian video pertemuan kita hari ini. Biarlah segala sesuatunya menjadi kemuliaan Tuhan. Anak-anak diberkati, anak-anak tetap fokus dan jaga kesehatan. Apabila ada pertanyaan, komen di bawah atau langsung chat ke pribadi. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, tinggalin komen, dan jangan lupa subscribe. Thank you.